20 item. Saya bacakan satu-satu. Tapi minta tolong diperhatikan. Yang pertama, untuk menjadi seorang capres dan cawapres, nomor satu adalah harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Satu rumusan sangat tinggi, sangat lebar, sangat besar. Tapi disusul dengan nomor dua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atau atas kehendak sendiri. Yang ketiga, suami atau istri dari calon presiden atau suami dari calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Yang keempat, tidak pernah berkhianat serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Nomor 5, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nomor 6, bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu perhatikan, ada di perhatikan nomor 1 ya. 7, telah melaporkan kekayaannya pada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan negara-negara. Syarat nomor 8, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara barang bentuk yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 9, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 11, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD. 12, terdaftar sebagai pemilih. 13, memiliki nomor pokok wajib pajak. Kebanyakan yang pertama bertakwa pada Indonesia, kemudian ada memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajibannya selama 5 tahun terakhir. Nomor 14, belum pernah menjabat presiden dan presiden selama 2 kali masa jabatan dan jabatan yang sama. 15, setia kepada Pancasila, UUD 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 16, tidak pernah dipidana penjara. 17, berusia paling rendah 40 tahun setelah 2004, paling rendah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. 18, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. 19, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia maupun gerakan yang terlibat di dalamnya. 20, memiliki visi misi dan program melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, pertama antara rumusan yang pertama dengan yang berikutnya itu jomblangnya bukan main. Satu rumusan besar yang harus diterjemahkan apa makna dari bertakwa pada Tuhan. Tapi yang lain-lain persyaratan administratif, persyaratan yang normatif yang tidak memberi kesan bahwa itu merupakan saringan tetap bagaimana seseorang menjadi pemimpin nasional. Siapa saja yang tamat SMA dan memiliki syarat sebagai warga negara, punya KTP, punya DP, tanda semua itu bisa masuk dalam arena kontestasi. Jadi bayangkan pemimpin tertinggi kita diberi kriteria sangat longgar sehingga siapapun yang memiliki syarat-syarat minimal sebagai warga negara dia bisa masuk dalam kontestasi. Di luar itu, di samping syaratnya sangat longgar, juga cara memilihnya. Siapapun yang masuk dalam kontestasi dan dipilih oleh 50% plus 1, maka dia akan maju menjalankan tugas memimpin negara yang sangat majemuk, yang sangat besar, yang sangat rumit, sangat kompleks, tantangannya begitu besar. Saya selalu membandingkan Pak Prof. Heru nanti barangkali bisa cerita. Menjadi kepala bagian accounting saja di satu perusahaan kecil, itu kan syarat-syaratnya pernah memimpin, ngerti perpajakan, ngerti ini, ngerti itu, gitu.
Mau jadi CEO, CFO lebih tinggi lagi. Apalagi jadi CEO-nya perusahaan besar. Itu pun sebetulnya mikro, sektor mikro. Satu perusahaan yang kompleksitasnya jauh lebih tinggi daripada memimpin kabupaten, memimpin provinsi, apalagi memimpin negara. Sementara menjadi pemimpin publik, bupati budgetnya sekian triliun, APBD-nya. Gubernur Jawa Tengah itu kalau tidak salah 30 triliun. Jadi kerumitannya luar biasa, tapi syarat-syarat masuknya itu sangat longgar dan cara memilih tidak dilihat jumlah manusia yang memilih. Sementara menjadi pimpinan perusahaan tadi persyaratnya sangat sulit. Padahal itu satu sektor yang sifatnya mikro. Nah, karena itu kenapa ini saya sebutkan, karena kalau standar atau pola rekrutmen tinggi saja sudah begitu, terus bagaimana yang lain? Suasana atau cara-cara atau syarat-syarat yang melekat pada terpilihnya seorang pimpinan tertinggi pasti akan mewarnai lapisan-lapisan berikutnya. Jadi tidak heran kalau keadaan sekarang ini muncul di mana-mana pengingkaran pada ilmu pengetahuan, pengingkaran pada etika, pengingkaran pada norma.